Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema Islam sebagai the way of life. Anggota kelompok Rizky Amelia 21011000002, Dewi Yuliani 210110017, Zara Nabila 21011000026, Makruf Arizal 21011000031. Rumusan masalah. Pertama, apa pengertian dan tujuan fungsi Islam? 2. Apa saja sumber-sumber ajaran Islam? 3. Bagaimana ruang lingkup ajaran Islam? 4. Jelaskan dan sebutkan mengenai karakteristik ajaran Islam. Tujuan. Tujuan penyusunan makalah ini adalah agar dapat mengetahui dan paham mengenai Islam sebagai the way of life, serta tahu lebih dalam mengenai ajaran, petunjuk, arah, dan aturan-aturan syariat di aspek kehidupan manusia. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslamu yuslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman, yang berisikan ajaran bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, sesama, dan dengan alam. Tujuan Islam. Yang pertama, menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, mengatur kehidupan manusia di dunia agar kehidupan teratur dengan baik, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Tiga, menjaga tetap terpeliharinya hubungan baik, bekerjasama, kesatuan antar umat Islam dengan golongan lain yang dapat diperoleh faedah dan manfaatnya. Fungsi Islam. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentraman batin, memberi pandangan dunia kepada budaya manusia, mengendali moral. Sumber ajaran. Sumber ajaran adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalani syariat Islam. Pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, As-Sunnah, yang ketiga, Ijtihad. Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Macam-macam as-sunnah dibagi menjadi 3, yaitu dilihat dari segi bentuknya, qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Dilihat dari jumlah orang yang menyampaikannya, mutawatir, mansyur, ahad. Dilihat dari segi kualitasnya, sahih, hasan, dhaif, maqbu. Ijtihad. Ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan untuk berpikir secara maksimal untuk melakukan hukum syar'i dan syara', yaitu Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika suatu masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis melalui akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika suatu masalah tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis melalui akal pikiran dengan tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad ada 5, yaitu ijma, qiyas, istishab, maslahah, mursalah. Ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Garis besarnya meliputi iman atau akidah. Akidah secara etimologis adalah keyakinan, yaitu tersimbol dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.
Adapun secara terminologis, akidah adalah ruang lingkup rukun iman. Allah adalah zat yang mempunyai kuasa tak terbatas terhadap seluruh alam semesta, termasuk manusia, dan semua memang memerlukan pertolongannya. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan mengandung arti rububiyah, uluhiyah, syahadat kedua. Islam atau Syariah. Syariah Islam adalah satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah syariah Islamiyah ini secara garis besar terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama, kaidah ibadah. Yang kedua, kaidah muamalah. Selanjutnya, ihsan atau akhlak. Akhlak asal katanya kholaqa, yang artinya berbuat. Secara terminologi berarti adab sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Akhlak tidak lain merupakan aplikasi dari akidah dan syariat. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Sedangkan akhlak kepada makhluk meliputi akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik ajaran Islam secara umum dan karakteristik ajaran Islam secara khusus. Berikut penjelasannya. Karakteristik ajaran Islam secara umum yaitu komprehensif atau syumuliyah, kritis, toleransi, responsif, dan rasional. Karakteristik ajaran Islam secara khusus yaitu bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, dan bidang pendidikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.